warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 49 atau yang mewakili. Yang saya hormati pemateri hari ini Randi Tretudiansa dan Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 49 yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa kumpul di ruangan ini untuk melaksanakan apa yang oleh Bapak hari ini. Selawat dan serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita nanti akan menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SD Negeri 40 13 Agustus 2024. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili di sini Ibu Nur Rahani Sarjana Pendidikan. Yang ketiga paparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif SD Negeri 49 Pandaralam oleh Bapak Randi Tretudiansa MPD. Yang keempat tanya jawab. Yang kelima doa dan yang terakhir penutup. Baik, mari kita buka acara diseminasi ini dengan sama-sama mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan kepala sekolah dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Nur Rahani Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Nur Rahani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana hari yang cukup cerah hari ini kita akan mengikuti pemaparan mengenai budaya positif aksi nyata modul 1 dan 4 yang akan dibawakan oleh Bapak Randi Tretudiansa. Nah, dalam aksi nyata ini nanti kita akan dengarkan pemahaman secara langsung dari Pak Randi. Semoga yang dinamakan budaya positif ini memang benar-benar akan tertanam pada kita selaku pendidik, yaitu menanamkan yang namanya sifat positif. Pasti ada ini menunjukkan atau mencontohkan semua perbuatan yang baik, ya. Mencontohkan perilaku yang baik terhadap siswa kita maupun terhadap lingkungan masyarakat sekitar kita. Artinya kita selaku guru, kita akan selalu menjadi suri tauladan, akan selalu menjadi contoh. Untuk itulah kita akan selalu menerapkan budaya positif. Semua perihal, semua tingkah, semua perbuatan kita mencontohkan yang positif, artinya memberi contoh yang baik. Semoga saja hal ini dapat kita terapkan di lingkungan sekitar kita, di rumah kita terutama, dan pada anak didik kita. Nanti kita akan mendengarkan secara lengkap dari pemateri kita langsung dari Pak Randi, ya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga kita semua ini dapat mendengarkan pemaparannya, dapat menyerap pelajarannya, dan dapat pula mengaplikasikannya. Nah, demikian sambutan saya singkat saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Bu Nurhani yang mewakili kepala sekolah. Terima kasih kepada Bu Nurhani. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah paparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Randi Trefediansa. Kepada Bapak Randi dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illallah hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ibu kepala sekolah dalam kami diwakili oleh Ibu Nurhani, Bapak Ibu guru dari 49 Kota pada Alam yang saya hormati, serta staf yang sudah hadir, yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya sendiri sebagai calon guru bergerak melalui jalur rekognisi angkatan 11 di tahun 2024. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang ada di sini selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau yang akhirnya kita masing-masing dengan harapan dan mendapatkan sesuatu yang berjalan. Amin ya rabbal alamin. Aksi nyata nomor 1.4 menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sendiri Randi Trefediansa, SD Negeri 49 di Kota pada Alam. Bapak Ibu, ada konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang dahulunya mungkin yang kreatif, yang inovatif itu gurunya, sekarang siswanya. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif ini banyak hal yang sudah kita lakukan, namun itu baru dianggap atau baru dicetuskan yang disebut juga dengan disiplin positif. Nanti akan kita bahas. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan juga sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Namun itu mungkin baru disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Apa saja? Banyak. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada kebutuhan dasarnya. Salah satunya kebutuhan dasarnya itu adalah dia pengen senang. Yang senang itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian bagaimana manusia itu termotivasi untuk melakukan sesuatu atau motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2. Nanti akan saya jelaskan juga. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, di mana ketika ada anak yang bermasalah, kita akan menjadikan diri kita berada di posisi mana. Selanjutnya ada keyakinan keras. Jika ada anak yang bermasalah, maka selanjutnya kita akan lakukan yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Juga saya jelaskan. Next. Baik, yang pertama ada perubahan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, kemudian ada bernawar kritis, ada kreatif, dan ada bergotong royong. Setelah bergotong royong, ya ada yang disebut dengan berkebinekaan global. Oke, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar penghasilan. Yang ditebalkan adalah berdiferensiasi. Bapak Ibu, berdiferensiasi bukan saja yang masalah gaya belajarnya, tidak. Namun berdiferensiasi itu bagaimana anak
yang sudah siap belajar diberi evaluasi yang sesuai dengan kesiapannya. Ketika ada evaluasi, misalkan ada anak yang belum mampu matematika untuk perkalian, ya berikan mereka penjumlahan tapi berulang. Ketika tidak mampu anak-anak itu tadi menggunakan media yang rumit, berikanlah media yang mudah untuk anak-anak tersebut menerima apa yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Next. Selanjutnya, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari yang berkembang dan dinamakan dengan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tentang makna kontrol, Bapak Ibu bisa tidak mengendalikan orang lain. Tidak, kita bisa tidak mengendalikan orang lain. Tidak ya. Ketika ada di genggaman orang lain itu, bisakah kita menggoyahkan genggaman itu? Kalau dia tetap pada pegangan prinsipnya, maka kita tidak pernah bisa melakukan apa yang dia lakukan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Dan kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau ujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mempengaruhi murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, ketika murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak ujukan kita, atau itu bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapatan sang guru untuk usaha itu dari penghargaan. Lanjut, tulis bahwa penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menyebarkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Lanjut. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu pasti kita mempunyai anak-anak di rumah. Bagaimana anak kita tidak mau dipaksa padahal jelas kita orang tuanya. Maka hal yang memaksa itu adalah sebuah ilusi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perempuan akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Nah, ini dikembangkan oleh Stephen R. Covey, ya, Principal Center Leadership pada tahun 1921 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka asuhan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan. Lanjut. Dari Bapak Ibu, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Stimulus respon itu dikembangkan oleh para penganut paham behaviorism, sedangkan teori kontrol itu adalah oleh Stephen Covey. Apa perbedaannya Bapak Ibu? SM itu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya yakin inilah yang saat ini atau selama ini kita gerakan. Namun pada teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda.
Saya dengan Bapak Ibu pasti berbeda dukungan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita pengen belajarnya menggunakan visual. Ada juga yang ingin harus bergerak atau dia yang mempraktikkan sendiri. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu perbedaan antara SK dengan teori kelompok. Nah, sampailah kita pada disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang memberdayakan serta diri tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian itu juga salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memberi perilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan universal, Bapak Ibu, contoh berkata dengan sopan, tanggung jawab, jujur, disiplin, kemudian menghargai orang lain, saling menghormati, itu masuk ke daftar nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu ada yang muncul dari dalam diri, itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Contoh, Bu Eva mau datang ke sekolah. Karena apa? Bu Eva mau datang sekolah pagi-pagi. Silakan Bu Eva. Bu Eva mau datang pagi-pagi ke sekolah, pasti ada dua motivasi. Nah, sekarang sebutkan satu saja. Bu Eva datang ke sekolah pagi-pagi karena apa? Sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Oke, good. Karena sudah menjadi tanggung jawab Bu Eva sebagai seorang pendidik. Ada yang lain yang menjawab? Bu Diana? Mengapa Bu Diana mau datang lebih awal dibandingkan dengan teman-teman datang ke sekolah? Karena absen. Oke. Bu Neng, mengapa Ibu Neng pengen datang lebih awal dibandingkan dengan teman-teman yang lain, guru-guru yang lain? Oke. Motivasi yang satunya adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Bisa saja karena apa? Karena takut dengan kepala sekolah. Bisa saja karena kita pengen dilihat orang lain. Nah, kalau berasal dari karena kita merasa bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus saya tegakkan, salah satunya adalah tadi tanggung jawab. Karena saya adalah seorang guru, maka saya menegakkan nilai-nilai kebajikan tersebut, maka itu yang disebut dengan motivasi berasal dari diri kita. Kemudian kita tidak perlu dapat memandang orang lain, kita tidak perlu dilihat oleh kepala sekolah. Itu disebut kalau yang tadi disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kalau yang satu lagi motivasi intrinsik. Tinggal kita memilih mau motivasi apa. Baik, nanti kata di sini dengan ketidaknyamanan. Saya contohkan misalnya, anak kita seringkali sampai di sekolah bau kaos kakinya luar biasa.
Saya yakin anak ini di rumah itu tidak disiplin karena apa? Tidak mengganti kaos kaki tersebut. Namun ketika sampai di sekolah kita harus menerapkan disiplin menurut sekolah kita, menurut aturan sekolah kita. Mengapa demikian? Dikarenakan kita tidak boleh memakai kaos kaki yang sudah berlalu. Kita tegakkan disiplin tersebut. Namun ada dua pilihan lagi. Kita mau menegakkannya dengan cara apa? Dengan cara memarahi anak itu tadi. Nah, jangan dia mata kaos kaki lah keluar, kaos kaki kusum masih dibatalkan. Bagaimana anak kita? Yang merasa membawa pasti akan merasa malu, akan merasa terintimidasi karena itu suara kita yang keras. Nah, jadi disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan, jadi rasa malu. Next. Nah, Bapak pendidikan kita di acara Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat soft disiplin, yaitu ketika yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ajar Dewantara menyampaikan, baik itu mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Artinya disiplin dari dalam diri. Ketika disiplin dari dalam diri kita, maka kita tidak boleh membantah ketika ada kuasa lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, disiplin yang masuk adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Misalkan kita belum bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita jangan marah, jangan berkol ketika ada yang mendisiplinkan kita. Ketika kepala sekolah menegur kita, ketika teman kita menegur kita, kenapa? Karena kita tidak ada motivasi intrinsik untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi dengan logo, ketika ada kuasa, ketika ada orang yang memberikan teguran, maka disitulah posisi kita sudah tidak berada pada motivasi intrinsik. Lanjut. Oke, ini yang saya sebut dengan nilai-nilai kebajikan dari Bapak Ibu. Nilai disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari agama, lepas dari bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pertama, tetap pada 6 elemen tadi. Ya, produk belajar Pancasila. Nah, ini ada dari Ibu Primary Years Program PEP. Apa saja yang menjadi nilai-nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dengan kawan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini mereka mau jabatan apa, mau agamanya apa, bangsanya apa, yang jelas ini harus ditegakkan dalam menegakkan nilai-nilai kebajikan. Keterampilan hidup atau disebut dengan life skill. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, berada di sekolah, kita harus dapat dipercaya. Kita harus lurus hati. Kita menjadi pendengar yang aktif. Yang saat ini Bapak Ibu lakukan adalah pendengar aktif. Karena ada yang berbicara aktif di depan. Jadi ketika kita berbicara di depan, tidaklah di belakang mendengarkan. Seperti itu. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Apa sih yang terbaik dari diri kita? Ayo berikan kepada sekolah, pada institusi kita. Contoh misalnya buku etik terbaik dalam membuat puisi, warna, kemudian membuat buku. Berikan yang terbaik untuk sekolah. Seperti itu. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan
untuk tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, apa saja kebutuhan dasar manusia? Baik, ada 5 yang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti bertahan hidup. Salah satu ciri manusia atau ciri makhluk hidup dengan bertahan hidup adalah makan dan minum. Dia membutuhkan pakaian, buat ada tempat tinggal, kamar dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan ada hal yang katakanlah sisi berontaknya. Ketika tidak ada makanan, maka pencurian akan datang, maka perampokan akan terjadi, maka pembegalan akan mudah. Yang sudah kita rasakan saat paceklik. Dan selanjutnya, ketika keamanan dan kesehatan tentu tidak terpenuhi, maka kebutuhan dasar manusia itu dia menjadi runtuh. Kita sebagai manusia juga membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, seringkali kita di sekolah, ya, di sekolah ada oknum yang misalkan menyisihkan diri atau katakanlah mungkin berbuat hal-hal yang hanya ingin minta diperhatikan, karena itu merupakan kebutuhan dasar dia. Yang kita menjadi kebutuhan dasar kita hanya saja yang kita mungkin tidak dinampakkan. Kalau yang oknumnya itu dinampakkan, sebetulnya dia hanya pengen diterima saja di tempat itu. Sebetulnya dia pengen dipedulikan saja. Namun dikarenakan mungkin caranya untuk mengekspresikan diri tadi tidak sesuai dengan lingkungannya, maka mungkin lingkungan tersebut tidak menerima, sehingga dia akan menyisihkan diri atau berbuat hal-hal yang dalam tanda kutip pengen diperhatikan. Kemudian ada kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kita ada kelompok, maka setiap kita menjadi bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya, mengapa kita masuk dalam kelompok? Karena itu bagian dari kebutuhan kita, bagian dari rasa diterima, bagian dari kerjasama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Mengapa ini kebutuhan dasar? Bapak Ibu, seringkali kita belajar dan terus belajar. Buah dari belajar adalah sebuah prestasi. Sedikit dari prestasi itu akan ada rasa ingin. Kenapa Bapak Ibu? Ingin. Ada sebuah pengakuan bahwa sudah meraih prestasi. Kemudian kita berketerampilan berbicara. Ketika dalam satu rapat kita didapuk untuk menjadi seorang pemimpin, dan kita pengen orang yang kita pimpin itu bisa menerima kita. Itu tadi Bapak Ibu, kita pengen memimpin, kita pengen diakui dan kita pengen didengar. Selanjutnya adalah kebebasan. Bapak Ibu, kebebasan sangatlah dibutuhkan untuk diri kita, apalagi sekarang yang dirasakan oleh ibu. Kalau ibu-ibu membuat status dengan me time, waktu saya. Ketika Bapak Ibu menuliskan waktu saya atau me time, maka Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa saya sudah butuh kebebasan. Setelah begitu banyaknya yang harus saya pikirkan, begitu banyaknya yang harus saya lakukan, dan begitu banyaknya hal-hal yang belum
atau belum terselesaikan masalah, maka ada waktu untuk kita membebaskan diri kita dengan hal-hal yang tadi. Kita memiliki pilihan Bapak Ibu. Kita mencoba hal baru dan mampu mengendalikan area ini. Saya sebagai seorang guru, saya bebas untuk berinovasi, saya bebas untuk membuat media pembelajaran yang bagus, saya bebas mempelajari metode, strategi, model pembelajaran yang bagus dan akan saya terapkan nanti kepada anak. Saya bebas menjadi seorang guru yang selalu ingin mengetahui hal-hal baru. Dan saya juga berhak untuk mengendalikan area diri saya, itu merupakan bagian dari perkembangan diri saya. Selanjutnya ada kesenangan, Bapak Ibu. Seringkali kita di grup atau katakanlah di kelompok, mungkin di masyarakat, kita bercanda tawa. Karena apa? Bercanda tawa juga bagian dari hubungan dasar kita, kesenangan. Kita butuh bermain kok, kita butuh humor, kita butuh antusiasme, dan kita butuh tertawa. Tidak perlu kita harus meratapi apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita butuh yang berbeda. Begitu juga dengan anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak, ya mungkin pasti dia setiap hari di pagi hari sudah disiapkan makan oleh ayah dan bundanya. Anak-anak butuh juga rasa diterima dan kasih sayang oleh ayah bunda dan termasuk gurunya. Anak-anak pasti ada sifat penguasaan. Biasa di Bapak Ibu terjadi perkelahian atau pertengkaran anak-anak karena ada yang ingin dikuasai dan karena ada yang ingin dikuasai. Selanjutnya, anak-anak juga butuh kebebasan bagaimana mereka berekspresi. Ya, anak-anak juga butuh kesenangan. Tidak hanya kita. Baik, next. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan hargai dari orang tua, dan ada disebutkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada garis yang mendatar motivasi eksternal yang sudah saya contohkan tadi. Bu Epa memilih untuk menjadi orang yang Ibu Epa inginkan sendiri. Ibu Epa lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang Ibu Epa percaya. Nah, itulah disebut dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik. Ada dua motivasi, itu dari luar dan dari dalam. Nah, sampailah pada kita pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman. Apa itu hukuman, Bapak Ibu? Suatu hal yang kita lakukan tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan bersifat saksuara berupa fisik atau psikis. Bisa saja kita menghina anak tersebut, bisa saja kita menabok anak tersebut, bisa saja kita menampar anak tersebut, itu merupakan bagian dari hukuman. Dan bisa saja kita membuat anak-anak tersebut malu. Kemudian ada yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah rencana disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu mau memonitor murid. Nah, konsekuensi ini bagian dari hukuman, ya. Namun ini lebih pada terencana, disepakati peraturan, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu mengawasi murid. Sedangkan yang lain adalah restitusi, di mana ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut, Pak. Yang 5 posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, seorang guru dalam menerapkan budaya positif memiliki 5 kontrol, yaitu baik, kita rasakan sekarang kita berada di posisi hukum atau posisi membuat merasa bersalah atau sebagai teman, pemantau atau manajer. Seperti apa sebagai hukum? Ketika ada anak yang melakukan kesalahan,
kita langsung saja memukulnya. Kita lakukan sifatnya ingin ada kecerahan. Namun ini sifatnya satu arah, hanya kita yang melakukan tanpa bertanya dulu apa sebenarnya yang terjadi pada anak tersebut. Lanjut, kemudian kita membuat merasa bersalah. Ketika pembuat merasa bersalah ini bertindak, maka akan ada kata-kata seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, nanti saya kena marah dengan kepala sekolah, kena marah dengan pimpinan. Yang terjadi apa? Yang terjadi anak merasa bersalah. Nah, kalau saya melakukan hal ini, maka ibu akan kena marah dengan kepala sekolah. Anak merasa bersalah, nah berarti guru tersebut menjadikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian dengan teman, layaknya dengan seorang teman, kita memposisikan diri sebagai teman oleh anak. Oh iya, kamu terlambat ya? Nggak ada masalah, bisa saya atur. Kita kan teman. Memposisikan diri sebagai teman juga tidak bagus terhadap anak. Nah, sekarang kita pada pemantau. Pada pemantau posisi kita ini seperti ini, Bapak Ibu. Kita sudah tahu nih kesepakatan kelas, sudah tahu keyakinan kelas, kita sudah tahu dengan aturan sekolah, dan kita sangat menegakkan yang aturan ini. Ketika ada anak yang tidak pakai topi, sudah tahu kan peraturan sekolah kita? Iya. Kalau sudah tahu, kenapa tidak pakai topi? Lupa. Kalau lupa bagaimana caranya? Ya Pak, di depan saya pakai topi. Baik, jadi saya tetap tunggu. Nah, sudah beda lagi dengan manajer. Kalau sudah menjadi manajer, kita sudah menjadikan posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita akan berkata mungkin panjang, ya kita akan berucap yang panjang, kita akan membuat dialog dengan anak-anak. Mengapa anak-anak bisa seperti itu? Apa yang terjadi, dan anak-anak tersebut yang akan memberikan solusinya sendiri. Dan kita perlu bahwa dia sudah melakukan hal yang terbaik dan dia memberikan solusi untuk dirinya, dan dia juga akan sadar bahwa motivasinya tidak lagi bermotivasikan dari takut kena marah dengan Pak Randi, takut kena marah dengan Bu Nurhani, takut kena marah dengan guru-guru lain, maka motivasinya adalah nilai-nilai kebajikan yang akan saya tegakkan. Oke, next. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu saksikan bagaimana itu posisi kontrol. Sekarang kita perhatikan posisi kontrol. Selamat menyaksikan. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi kontrol guru tidak itu. Nada suara kita tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghukum dengan hukuman fisik dan psikis. Lihatlah, seorang guru tadi tanpa ada celah untuk anak tersebut berbicara. Bisa saja anak tadi pengennya ada yang disampaikan, kemudian mengapa alasan dia terlambat. Tidak jarang kita menemukan video-video di mana ketika ada seorang guru yang selalu memarahinya, tapi di latar belakangnya adalah dia tukaran baju dengan adiknya di rumah.
dia terlambat dikarenakan harus tukar baju dengan adiknya di rumah karena adiknya masih sekolah dan adiknya harus berlari menuju kakaknya yang sudah terlambat tersebut. Dan ketika sampai, kakaknya tetap mendapatkan hukuman. Adik mata. Mari sekalian, apa yang akan kita rasakan apabila kita ada? Apakah kita akan merasa saya tidak diterima karena kebutuhan dasar kita tadi salah satu yang diterima kan? Pasti kalian akan merasa saya tidak diterima di sini. Saya tidak disayangi di sini. Sepertinya saya tidak bebas karena saya tidak bebas berbicara. Saya tadi pengen bicara tapi saya tidak diberi sekolah, saya tidak diberi waktu untuk berbicara. Apakah dia bertahan seperti itu ketika dia kita memposisikan diri sebagai penghukum? Next Pak. Lanjut. Ya, penghukum dapat pada peserta didik akan menjadi pemberontak yang menerima dendam. Tidak jalan apa itu kita. Lanjut. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, itu tadi membuat merasa bersalah. Kalau kata bicaranya benar, orangnya lembut. Namun kata-kata menyalahkan serta didik bahwa guru atau orang lain menderitakan ambulan serta didik tersebut sehingga mereka akan merasa gagal. Next one. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu? Membuat peserta didik itu menyimpan emosi negatif karena merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu dampaknya ketika kita menjadi seorang guru membuat merasa bersalah. Lanjut. Sekarang Lanjut. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke, ini posisi Bapak teman Bapak Ibu. Kalau nada bicaranya ramah, cenderung bercanda dan menghangatkan suasana, membuat peserta didik nyaman dan menyelesaikan masalah peserta didik. Lihat bagaimana nada menangani. Tenang saja Bu. Iya kan? Mengapa? Karena dia merasa sudah merasa teman dengan gurunya. Ya, saya beresin masalah absen. Apa dampaknya Bapak Ibu? Next. Dampaknya adalah merupakan motivasi eksternal sehingga peserta didik tidak mandiri. Peserta didik bergantung pada guru yang dianggapnya teman. Cenderung mengulangi kesalahan yang sama jika tidak diawasi oleh guru yang dianggapnya teman tadi. Ya kan? Itu tadi. Kalau seandainya guru itu tidak ada dan guru lain yang menegur, apakah dia berani seperti itu tadi?
siapa yang berani. Seperti itu. Next, ini dia soal pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu menjadi posisi pemantau. Nada bicara data, tidak emosional, tidak bersenda-gurau dan tidak menggunakan suara tinggi. Kita garis bawahi, tidak bersenda-gurau. Itu yang membedakan antara pemantau dengan pemantau. Tidak bersenda-gurau dan tidak menggunakan suara tinggi. Ini bagian dari pemantau. Mengapa? Karena dia menerapkan aturan, mengarahkan peserta didik sesuai dengan aturan dan pemberian konsekuensi. Bahasa tubuh, data dan kecenderungan formal karena dia memposisikan diri dia sebagai guru bukan sebagai teman. Baik Bapak Ibu, apa dampaknya? Peserta didik akan menghitung konsekuensi atau hadiah yang akan didapat setelah melakukan sesuatu. Tidak memahami nilai kebaikan yang dimiliki. Tetap saja dia akan kurangnya Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita sebagai seorang guru belum bisa menjadi manajer, jadilah sebagai pemantau. Apa itu manajer? Kita saksikan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik. Oke, Bapak Ibu, itu yang memposisikan guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Nada bicara yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak terlalu memposisikan diri benar-benar sebagai menjadi seorang guru. Guru mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran peserta didik. Bagaimana si Nada tadi diajar untuk mencari solusinya sendiri? Bagaimana si Nada tadi? Siapa saja yang bisa membangunkan si Nada? Ada Kak Emma, ada ibunya. Seperti itu. Nah, siapa yang mencari solusi di sini? Nada atau anak-anak kita yang kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk. Guru pembimbing memecahkan masalah secara mandiri. Seperti itulah kira-kira posisi kita sebagai manajer. Apa dampaknya Bapak Ibu? Namun sebelum kita ke dampak, mari kita merenung sejenak apa yang akan kita rasakan apabila kita adalah manajer. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar pada posisi control manager. Apa
apa yang akan kita rasakan apabila kita silakan. Terima kasih Badi. Jadi apabila kita berada di posisi kontrol manajerial dan kita berada di posisi AM, tentu sangat merasa senang sekali Badi. Kita merasa diperhatikan, kemudian di situ kita diberikan kepedulian yang tinggi sehingga kita dapat menentukan penyelesaian dari masalah kita sendiri. Demikian Badi. Terima kasih. Intinya senang. Terima kasih Pak Yadi. Intinya anak-anak merasa senang. Karena apa? 5 kebutuhan dasar yang terpenuhi. Ya kan? Dia diberikan kebebasan, dia diberikan kesenangan, dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi pada dasarnya manusia itu ketika dipenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan merasa senang. Apa dampaknya Bapak Ibu? Dampak apabila saudara didik akan berefleksi tentang kesalahan yang dia buat, belajar dari kesalahan tersebut, dan akan mencoba mencari penyelesaian dari kesalahan tersebut. Tentunya anak-anak kita akan menjadi lebih mandiri. Lanjut Bapak Ibu. Baik, maksudnya posisi kontrol apakah kita saat ini? Oke, aku masih di posisi penghukum. Mari kita bertobat masal, mari tidak kita menjadi perantau, walaupun kita belum menjadi manajer. Baik, selanjutnya. Nah, ini posisi kontrol yang guru yang mana yang manajer adalah posisi kontrol yang paling ideal sebagai manajer. Dapat menunjukkan motivasi internal, peserta didik dan guru dapat menerapkan disiplin positif berpihak pada peserta didik. Perjalanan kita sebagai pendidik tentu saja tidaklah mudah untuk sampai pada posisi ini, tapi kita memiliki tujuan agar peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab untuk makan dan berusahakan hal tersebut. Dan sampailah kita kepada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas ada merupakan sebuah kesepakatan yang diyakini bersama tentang impian yang diinginkan oleh seluruh peserta didik. Impian bagi murid salah satunya adalah bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baik, kita garis bawahi. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Next. Belum. Sebelumnya. Ini Bapak Ibu. Ini adalah poster keyakinan menghargai dan menghormati teman sekelas dan guru. Kata-katanya singkat saja. Ya, kata-katanya singkat saja. Menghargai dan menghormati teman sekelas dan guru. Saling tolong-menolong, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Kemudian belajar dengan penuh semangat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya akan berbagi dengan guru apabila ada masalah, melaksanakan tugas, piket dan bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, hadir ke sekolah tepat waktu. Apakah keyakinan kelas ini ada kata-kata yang panjang, namun sifatnya mengajak Bapak Ibu? Ya, menghargai, menghormati teman sekelas dan guru. Tidak ada kata mari di situ, namun secara dalam katakanlah implisit ya. Kalau eksplisit kelihatan, tapi kalau implisit tidak. Secara implisit tidak ada kata mari, namun dia mengajak. Contoh lain, mari berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Tidak ada kata mari di situ, tapi mengajak bertanggung jawab, mengajak saling untuk tolong-menolong, mengajak untuk belajar dengan penuh semangat, mengajak mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, mengajak untuk berbagi dengan guru apabila ada masalah, mengajak melaksanakan tugas piket dan bekerjasama dengan kebersihan kelas, dan mengajak hadir ke sekolah tepat waktu. Itu mengajak, namun tidak ada kata mari atau ayo di situ. Nah, itulah yang disebut dengan kata-kata kelas.
Oke, next. Sampailah kita pada yang 8, yang terakhir, ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi yang merupakan proses dialog, sekali lagi dialog yang dilakukan oleh ibu guru dan Naren tadi, yang dijalankan guru atau orang tua mengharapkan bahwa penghasilan peserta didik terpandiri dan bertanggung jawab karena restitusi fokus pada solusi bukan paksaan. Kembali kita ke video Naren yang pada saat posisi kontrol manager. Apakah gurunya atau si Naren yang memberikan solusi? Naren atau gurunya? Naren. Nah, disitulah restitusi itu bekerja. Lanjut. Nih, apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini mesti kita stabilkan dulu. Dengan apa? Kata-katanya. Ya, tidak apa-apa. Bapak juga seperti itu. Dulunya Bapak pernah melakukan kesalahan itu, dan kamu saat ini melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari pembelajaran. Bagaimana anak-anak itu melihat kita seperti itu? Pasti anak-anak tidak akan pernah dia merasa terbebani. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Maksudnya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan apa alasan perbuatan yang dilakukan. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu. Kita contohkan misalnya tadi, mengapa kamu terlambat? Saya baru berusiakan. Nah, setelah dibangun itu kan validasi tidak dalam kesalahan. Nah, mengapa kamu bisa dan bangun kesiangan? Ada yang menjawab karena saya sering malam-malam scroll HP misalkan. Nah, itu kan bisa saja kepala atau bangunnya kesiangan. Nah, dengan adanya hal seperti ini, alasan-alasan yang dikeluarkan oleh anak-anak, itu disebut dengan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya kita tanyakan keyakinan. Kamu sudah tahu kan aturan di sekolah kita bahwa kita tidak boleh datang jam sekian. Kamu sudah datang pada jam sekian. Apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat? Oh, saya melakukan ini masalah ini. Oke, baik. Siapa yang akan membangun kamu? Itu tadi kakak saya. Kapan kamu akan memulai untuk menyetel alarm? Mulai saat besok pulang sekolah nanti. Saya akan sedang. Nah, baik. Berarti kamu akan tidak terlambat. Saya akan tidak terlambat. Nah, disitulah prinsip dengan menanyakan keyakinan dan dia sendiri yang memberikan solusi. Lanjut. Murid akan diberi pertanyaan bermakna dan untuk memotivasi secara esensial dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, next. Nah, berikutnya terlambat masuk ini. Saya dari sana tidak terlalu banyak berbicara, namun disitulah posisi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sudah tahu mengapa Bapak harus di sini? Maaf, saya terlambat hari ini. Tidak apa-apa, karena kita semua bisa terlambat kok. Ya, itu dari menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Kami kesiangan, Pak. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Oh, ya. Kami kesiangan, Pak. Oh, ya, kesiangan. Ya, kalau dia di menurutmu akan ada di keselamatan terhadap proses pembelajaran kita. Tentu perbuatannya menjadi terpenuhi. Dan saya masih mendapatnya, saya masih terlambat. Masih pada validasi tindakan yang salah. Betul sekali. Selain itu kan juga ini bagaimana menurutmu apa yang bisa kita lakukan agar jadi tidak terlambat? Ini bagi dari menanyakan keyakinan. Jadi kami akan mendapatkan Oh,
Sudah bagus sih. Bagaimana jika kita buat perjanjian? PT akan berusaha untuk datang ke Bapak. Itu setiap kali jika berhasil, kita akan melakukan sesuatu yang kita akan bersama selama 1 minggu. Iya, iya, Oke, baik. Bapak Ibu, itu bagian dari paling tidak menanyakan keyakinan sampai akhirnya. ya, terima kasih Kiki. Selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah tanggapan seperti ini bagaimana si KP kelas pertama menanggapi apa yang sudah Terima kasih Pak Dedi. Saya segitiga sudah restitusi. sadar akan pentingnya datang tepat waktu. Saya akan berusaha lebih disiplin lagi. Saya senang bisa membuat perjanjian dengan Bapak. Hal ini membuat saya lebih termotivasi untuk datang tepat waktu. Saya baru sadar kalau keterlambatan saya itu mengganggu teman-teman yang lain. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Oke, itu bagian dari tanggapan seperti ini setelah dilakukan segitiga restitusi. Next. Kesimpulannya, Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif tidak hanya memiliki standar pribadi personal dan sosial yang baik, anak itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab karena nasional diri. Next. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sampaikan pada aksinya akan berusaha menjadi 4 budaya positif di SMP 9 Padalarang. Saya sendiri Randi Trividiansa, MPD, sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Itu saja dapat saya sampaikan. Yang berbicara di depan di dalam pribadi yang mendengarkan tidak tapi tidak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi ya pemaparan budaya positif oleh Bapak Adi dari Biasa. Sangat menarik sekali ya. Semoga kita bisa menempatkan tadi ya ada 5 posisi. Jadi ya, semoga kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi belajar bertahap ya setidaknya ya. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini dua penanya dulu. Siapa yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Andi, luar biasa sekali tadi pemaparan destinasinya sangat terkesan dan memotivasi sekali. Namun dari apa yang kami saksikan tadi ada beberapa yang ingin kami konfirmasi dengan Pak Andi terkait dengan segitiga restitusi. Sangat menarik sekali dalam pemanfaatannya kita sampaikan kepada siswa kita yang bermasalah begitu Pak Andi ya. Namun jika kita sudah lakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang bermasalah tadi, namun pada kenyataannya kesalahan yang sama terjadi kembali atau kesalahannya lebih parah dari kesalahan sebelumnya. Kira-kira dari segitiga restitusi adakah langkah-langkah yang lain yang dapat kita terapkan terhadap peserta didik di sekolah kita? Demikian kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penanya jawab silakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya luar biasa Pak Erik. Ini sangat menarik. Bagaimana ketika segitiga restitusi itu sudah dilaksanakan dengan baik, namun anak tersebut tetap saja masih katakanlah mengulangi apa yang dia lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati,
kesenangan, ada kekuasaan. Pak Heri ini butuh hal yang sama untuk masalah segitiga restitusinya tetap dilakukan tahap-tahap, mulai dari menstabilitaskan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian satu lagi ada kita menanyakan keyakinan. Namun di sela-sela ketiga ini Pak Heri teruslah berusaha untuk kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Sekali lagi, dari 5 kebutuhan dasar itu, kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh kita sebagai seorang guru terhadap anak tersebut? Mungkin dia pengen merasa diterima, mungkin saat ini ada anak tersebut bermasalah dengan seorang guru atau dengan beberapa guru, namun dikarenakan guru-guru ini tadi cuek terhadap dia, tetap saja anak tersebut melakukan hal yang sama dikarenakan dia belum merasa diterima oleh guru tadi. Mungkin dia bermasalah dengan teman-temannya sehingga dia menyakiti teman-temannya sehingga dia mengulangi hal-hal yang sama karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Percaya, ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka tidak akan ada hal yang berontak dalam diri kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Pak Andi. Bagaimana Pak Heri? Terima kasih sekali Pak Andi. Intinya kita harus dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tadi Pak ya. Dengan demikian kita lebih dapat memberikan apa yang mesti disampaikan kepada peserta didik. Terima kasih Pak Andi. Selanjutnya adalah doa. Dalam hal ini akan diimami oleh Bapak Heri Susanto. Kepada Bapak Heri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati, baiklah untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dalam rangka pemaparan diseminasi nilai positif sekolah kita. Mudah-mudahan apa-apa tadi yang disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Randi, akan mendapatkan suatu pencerahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Baiklah sebelum berdoa, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijalina wa jadadina wa ustadina wa liwalidayna wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rizqan katsiran halalan thayyiban wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah
tutup. Mari kita tutup diseminasi budaya yang positif aksi nyata modul 1.4 ini dengan mengucapkan